Ini film barat tapi ada unsur-unsur Indonesianya guys. Bangga sih bisa lihat ilmu bela diri silat asal Indonesia benar-benar sudah mendunia. Nah, buat kalian yang sudah penasaran, yuk tanpa basa-basi lagi bersama gua Ren, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Judul film ada di kolom deskripsi ya, check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di suatu siang, terlihat sepasang orang tua yang sedang berkonsultasi dengan seorang psikiater untuk mengkonsultasikan anak pertama mereka yang diketahui mengidap autis. Dan bocah ini bernama Christian Wolf. You and I might tap our fingers, grind our teeth. It's called stimming. It's self-stimulation. It's more obvious, but perfectly natural. Diketahui meskipun Wolf mengidap autis, namun ternyata Wolf memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Tapi karena sang ibu mengeluh kewalahan, ditambah sang ayah adalah pasukan militer yang suka berpindah-pindah tempat, akhirnya sang psikiater pun menyarankan agar Wolf dititipkan di tempat penampungannya. Would you be willing to let your son stay with us for the summer? Sang ibu pun terlihat senang dengan ide itu, namun tidak dengan sang ayah, karena sang ayah takut kecerdasan Wolf yang luar biasa itu akan dimanfaatkan ke jalan yang salah. It's not gonna happen. Sensory-friendly place is where he needs to learn to live. Di sini juga diketahui ternyata Wolf memiliki kebiasaan, yaitu dia akan mengamuk jika dia tidak menyelesaikan misi atau pekerjaannya, sama halnya seperti saat ini ketika dia sedang menyusun puzzle. Not in here. Dan untungnya ada Justin, anak dari sang psikiater yang berhasil menemukan potongan puzzle tersebut. Keesokan harinya terlihat sang ibu yang memilih untuk minggat karena tidak sanggup merawat anak pertamanya itu. Melihat sikap ibunya yang begitu tega meninggalkan mereka, ditambah lagi membuat sang kakak tersiksa, sang adik yang bernama Braxton pun jadi memiliki dendam kesuma terhadap ibunya sendiri. Melihat anaknya yang masih ngamuk, sang ayah pun memeluknya sambil mengucapkan sajak Salomon Grundy supaya Wolf bisa tenang. Singkatnya, Wolf pun kini sudah dewasa. Kini dia sedang bekerja sebagai seorang akunting dan kini dia sedang melayani 2 orang customernya. IRS code allows us to give your workspace relative to one specific space that you use. Merasa puas dengan kinerja dari Wolf, sang klien pun mengucapkan terima kasih dan juga mengajak Wolf untuk memancing bersama di sekitar rumah klien tersebut. Namun ternyata Wolf tidak hobi memancing, melainkan dia lebih suka dengan kegiatan menembak. Thank you. Shoot. The farm's a perfect place to do a little planking. You're welcome out to the place anytime. Setelah selesai kerja, Wolf pun pulang ke rumahnya. Dan terlihat bahwa ketika ingin tidur, Wolf harus minum bodrek 5 bungkus, lalu menyakiti dirinya sendiri dulu sambil mendengar musik metal supaya bisa tidur. Di tempat lain memperlihatkan Ray King yang merupakan seorang direktur finansial, yang mana dia bekerja untuk mengurusi kejahatan keuangan termasuk pencucian uang. You have a very cavalier attitude for the president of a bank with such a pistol. Hari itu dia kedatangan seorang karyawan baru bernama Medina, dan dia meminta Medina untuk menyelidiki orang misterius yang akhir-akhir ini sering bertemu dengan para petinggi kartel. Antwerp by an undercover Interpol agent. It's the same man. All describing the same man. Tokyo, Tel Aviv, Naples. Retired in 7 months. We need to know who he is. Dia dicurigai sebagai orang yang mengurus laporan-laporan keuangan para kartel, supaya para kartel ini bisa leluasa dalam menjalankan bisnisnya. Do the forensic accounting. Track your stolen cash. Hingga kini masih belum diketahui identitas aslinya, karena dia selalu berganti-ganti nama di setiap negara dan dia hanya diberi julukan The Accounting, kayak judul filmnya. For what it's worth, it's an alias. An accountant or accountant.
Di keesokan harinya, Wolf pun mengunjungi rumah kliennya untuk melepaskan hobinya yaitu menembak dengan sniper yang cukup besar, panjang, hitam, dan keras. Must be what, a mile out? Looks like somebody's seen too many westerns. Not on my best day. Di sini, sang klien merasa heran dan kagum pada Wolf melihat skill Wolf yang notabene adalah akuntan namun bisa mengimbangi skill para penembak jitu pasukan khusus. Setelah puas latihan menembak, Wolf pun memutuskan untuk pulang. Namun kali ini dia tidak pulang ke rumahnya, melainkan pulang ke suatu gudang tempat di mana dia menyimpan sebuah airstream, yaitu kendaraan seperti minibus. Diketahui ternyata Wolf juga memiliki seorang asisten misterius yang selalu memberikannya data-data tentang kliennya dan juga informasi-informasi penting lainnya kepada Wolf. Nah, kira-kira siapakah asisten misteriusnya Wolf? Temukan jawabannya di akhir video. I vote Chicago. Why? I like safe. I like you safe. They're in your current backyard. No risk of movement. One are among Illinois electronics manufacturers. You'll meet. Keesokan harinya, Wolf pun mendatangi klien barunya, yaitu perusahaan robotik, yang mana diketahui saat ini perusahaan robotik sedang mengalami penggelapan dana yang sangat besar. Books for the past 10 years. Hard copies printed out, my eyes only. All the information's right here. Di sini Wolf pun diwawancarai oleh dua petinggi perusahaan robotik, yaitu Ed dan juga Rita. Namun, terlihat Ed yang sangat meragukan kemampuan dari Wolf mengingat kondisi data keuangan robotik yang sangat ribet bin jelimet. Okay, well, look, we have an incredibly complicated accounting system, and obviously had no idea what she was looking at. Now, a junior cost accountant stuck her nose. Namun di sini dengan santainya Wolf malah mengatakan bahwa siapkan saja laporan keuangan selama 15 tahun terakhir, maka dia akan menemukan titik masalahnya. How long have you been CFO of this company, sir? 15 years. I need the books for the past 15, please. Setelahnya Wolf pun bertemu dengan Pak Lemar, lainnya si Amar, yang merupakan CEO dari perusahaan ini. Dan di sini Wolf pun berjanji akan menemukan kejanggalan dari laporan keuangan perusahaan ini dengan secepat mungkin. I need you to be my eyes and ears, Chris. I'll start in the morning. Sementara itu di sisi lain, terlihat Medina yang masih terus mencari informasi tentang si akuntan. Bahkan dia sampai meminta tolong pada temannya yang bekerja di FBI. Kembali ke Wolf yang mulai bekerja di robotik. Hari ini Wolf bertemu dengan seorang wanita bernama Dana dan Dandan Merona, yang mana dia adalah orang yang pertama kali menemukan keanehan pada pembukuan perusahaan robotik. I'm Dana Cummings, your consultant, Mr. Wolf. Chris. I'm the person who first noticed the missing. Di sini Dana sudah menyiapkan laporan keuangan 15 tahun terakhir perusahaan robotik dan dia juga menawarkan dirinya untuk membantu Wolf. Namun Wolf lebih memilih untuk bekerja sendiri. These are all the files you wanted. Must have taken you all night. It sure did. Make your own assessment. Yes, thank you. I'm in accounting if you need anything. Sementara itu di tempat lain, Medina akhirnya mendapatkan perkembangan info dari temannya di FBI, yang mana dia menemukan kemiripan antara sang akuntan dengan pelaku pembantaian mafia Gambino, yang diketahui seluruh anggota mafia Gambino modern karena kena headshot. Hey, Sorkis, give me something. Just surveillance video in NYPD database. Your guy takes out 2 mob Italian restaurant down the street. He killed Ed and little Tony Bazan. Headshot. Where is this? Ravenite, headquarters of the Gambino crime family. I've also got an audio file here. Give me that recording ASAP. Sesampainya di rumah, Medina pun meneliti rekaman suara yang dikirim teman FBI-nya, yang mana pada rekaman tersebut menyebutkan tentang sajak Salomon Grundy sama persis dengan sajak yang ayahnya Wolf bacakan ketika ingin menenangkan Wolf. Hari pun berganti. Pagi itu setelah memeriksa seluruh laporan keuangan tersebut, akhirnya Wolf pun mulai melakukan penelitian untuk menemukan letak kejanggalan pada laporan keuangan perusahaan robotik.
Dan singkatnya, setelah menghabiskan waktu hampir 24 jam di kantor, akhirnya Wolf pun menemukan pusat kejanggalan laporan keuangan tersebut. Dan hal itu tentu saja membuat Dana jadi terheran-heran karena permasalahan yang coba Dana selesaikan dalam 3 bulan berhasil Wolf selesaikan kurang dari 1 hari. Tak lama kemudian, Rita pun datang dan ikut terkejut dengan hasil kerja Wolf. Ditambah lagi, Wolf juga dapat menyebutkan jumlah kerugian yang diterima oleh perusahaan robotik. Rita pun menyuruh Wolf untuk membuat laporannya dan juga menyebutkan siapa pelaku yang sudah menggelapkan uang tersebut. Namun di sini Wolf ternyata belum bisa menyimpulkan siapa pelakunya. Karena ini merupakan laporan keuangan yang sangat besar. Maka dari itu Wolf masih membutuhkan waktu untuk menemukan pelakunya yang sesungguhnya. Scene pun berganti ke masa lalu, yang mana menunjukkan bahwa dahulu Wolf pernah tinggal satu sel dengan seorang akuntan legendaris bernama Francis Silverberg yang pernah bekerja pada mafia Gambino lebih dari 40 tahun. Dan dari dialah Wolf belajar tentang ilmu akuntan. Adapun alasan Wolf bisa masuk penjara adalah karena dahulu ketika Wolf masih menjadi seorang prajurit dan ayahnya sudah menjadi kolonel, mereka berdua pergi melayat atas kematian ibunya. Saat itu pemilik rumah tiba-tiba mengusir mereka dengan alasan bahwa yang boleh melayat hanyalah keluarga saja. Di sini sang ayah pun terlihat ragu mengatakan bahwa wanita ini adalah mantan istrinya. Sementara Wolf yang merasa terganggu atas perlakuan ini tiba-tiba mengamuk hingga terjadilah aksi baku hantam. Dan akibatnya sang ayah pun meninggal. Sementara Wolf meskipun sejatinya adalah anak kolonel, namun karena ini bukan di Konoha, akhirnya Wolf pun harus dimasukkan ke dalam penjara. Kisah pun berlanjut ke masa kini lagi. Terlihat salah satu petinggi robotik yaitu Ed yang kedatangan tamu seorang pembunuh bayaran profesional. Sang pembunuh bayaran pun menyuruh Ed untuk menghabisi dirinya sendiri saat ini juga. Dan jika Ed tidak mau, maka sang pembunuh bayaran akan tetap menghabisi Ed, bahkan dengan istrinya juga. Belum diketahui siapa yang menyewa si pembunuh bayaran ini. Namun tentu saja hal ini pasti berkaitan dengan perusahaan robotik. Keesokan harinya, ketika sampai di kantor, Wolf kaget mendapati tempat kerjanya yang sudah dibersihkan. Tak lama kemudian, Pak Lemmer sang CEO pun datang. Dia memberikan gaji Wolf dan mengatakan bahwa dia curiga meninggalnya Ed secara mendadak ada hubungannya dengan pekerjaan Wolf yang mulai berhasil membongkar semua keganjilan pada laporan keuangan robotik. Dan tentu saja, karena pekerjaan ini belum selesai, Wolf pun menjadi merasa tersiksa, sama seperti dahulu ketika dia hampir tidak berhasil menyelesaikan mainan puzzle-nya. Bahkan hingga di malam hari, Wolf masih terus gelisah meskipun sudah menyakiti dirinya sendiri dan juga memutar musik metal. Kini ku sadar, Keesokan harinya, Wolf pun mendatangi rumah kliennya yang kemarin berharap bisa menenangkan dirinya dengan menembak. Namun siapa sangka ternyata di sana sudah ada sekelompok pembunuh bayaran yang sedang menunggunya sambil menyandra kedua kliennya itu.
Di sini, para pembunuh bayaran ini mencoba memanfaatkan kedua sandera untuk memancing Wolf. Namun inilah yang terjadi. Si botak ini pun segera membawa kedua sanderanya pergi. Namun tentu saja Wolf tidak membiarkannya begitu saja. Di saat hampir modar, si botak pun berkata bahwa yang menyuruhnya adalah orang dalam perusahaan robotik. Dan saat ini mereka juga mengincar seorang karyawan wanita yang tak lain itu adalah Dana. Tanpa pikir panjang, Wolf pun segera pergi untuk mengamankan Dana yang ternyata saat itu sedang diintai oleh para pembunuh bayaran. Namun untungnya Wolf datang tepat waktu dan setelahnya supaya aman, Dana pun dibawa ke Airstream milik Wolf. Dan betapa terkejutnya Dana melihat barang-barang yang dimiliki oleh Wolf seperti senjata dan juga koleksi lukisan legendaris bernilai miliaran. Who are you? You should not be here. What is this place? That's what would be weird? Tell me that's not an original Pollock. Sementara itu di tempat lain terlihat Medina yang mendatangi kantor catatan sipil. And then berkat bantuan temannya ini dia berhasil menemukan identitas asli sang angkutan yang tak lain itu adalah Wolf. Managing partner, Christian Wolf. Kembali ke Wolf, karena merasa terancam, Wolf pun mengajak Dana untuk tinggal sementara di sebuah hotel. Di sini mereka membahas tentang kejadian yang menimpa mereka yang tentu saja semua ini berkaitan dengan perusahaan robotik. Di malam harinya, Wolf yang curiga pada Rita sebagai biang keroknya akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat Rita. Namun sesampainya di sana, ternyata Rita sudah... Dari sinilah akhirnya Wolf pun menyimpulkan jika bukan Ed dan Rita, maka satu-satunya orang yang paling harus dicurigai adalah Lemmer, sang CEO perusahaan robotik. Hari pun berganti, kali ini memperlihatkan Medina yang menjumpai Ray dan melaporkan hasil penyelidikannya. Hingga di siang harinya bersama FBI mereka pun menggeledah rumah Wolf yang ternyata sudah ditinggalkan oleh Wolf. Di sini Ray pun bercerita pada Medina mengenai alasannya kenapa begitu terobsesi dengan si Wolf. Men kill each other for any number of reasons. Now, they'd taken something from the man who was there for his pound of flesh. And men would die that day at the Raven. Ternyata dahulu Ray pernah mengenal Francis, sang anggota legendaris para mafia yang tak lain adalah guru dari si Wolf. And then one day, should have been looking for Francis Silverberg, a black money legend. Saat itu Ray menginterogasi Francis tentang aliran keuangan mafia Gambino. Dengan jaminan pihak kepolisian akan memberikan perlindungan jika Francis telah bebas nanti. He cooked the books for the Gambino family for 40 plus years. Federal informant in return for protective custody. Namun janji tinggallah janji, karena setelah Francis bebas, dia malah ditangkap oleh mafia Gambino dan disiksa sampai modar. The only protection he had, processed out when he testified against Big Tony. This time, little Tony got it right. Tortured to death. Singkatnya kabar kematian Francis pun sampai pada Wolf. Dan gak pakai lama, dengan kecerdasannya, Wolf pun berhasil kabur dari penjara untuk membalas dendam atas kematian gurunya. Ray yang melihat kejadian itu pun segera masuk ke markas mafia Gambino untuk menghentikan keganasan dari Wolf. Namun ketika masuk ke dalam, I got 2 kids. Were you a good dad? And I've been a weak man, but that I didn't screw up. untung saja Ray tidak dihabisi karena Wolf sadar bahwa Ray bukanlah bagian dari mafia Gambino. Why he let me live, I didn't know, but he changed my life.
Setelah kejadian itu, Ray pun memutuskan untuk mundur dari pekerjaannya. Namun baru saja ingin mundur, tiba-tiba Ray ditelepon oleh asisten misterius Wolf yang mengabarkan bahwa ada sebuah kontainer yang membawa imigran gelap Cina. Berkat informasi itulah, Ray yang tadinya ingin mengundurkan diri malah berbalik dan mendapatkan promosi naik jabatan. Dan bisa dikatakan, semua pencapaian Ray hingga membuatnya berada di posisi sekarang ini adalah berkat bantuan dari Wolf dan asistennya itu. Karena kini Ray sudah tahu bahwa orang yang dia incar saat ini adalah orang yang telah membiarkannya hidup, sekaligus orang yang membuat hidupnya menjadi makmur. Akhirnya, kini Ray memutuskan untuk menutup kasus ini. Scene pun berganti flashback ke masa lalu, yang mana dahulu ayah Wolf membawa Wolf beserta adiknya yaitu Braxton pergi ke Indonesia untuk berlatih ilmu silat yang terkenal sangat mematikan. Enough. Keep going. Tomorrow is another day. They have done their best. Stepping into that aggression requires cleaning back several layers of yourself. Berkat latihan keras inilah, akhirnya berhasil membuat Wolf dan Braxton kini menjadi jago dalam berbaku hantam. Hingga di suatu hari hujan, sang ayah yang mengetahui bahwa anaknya ternyata menjadi korban pembulian di sekolah, akhirnya menyuruh Wolf untuk melakukan ajang balas dendam, sekaligus untuk melihat hasil latihan silatnya di Indonesia. Kembali ke masa kini, kali ini memperlihatkan Lemmer yang begitu ketakutan berlindung di bawah pengawasan sang pembunuh bayaran yang sedang memperketat penjagaan. Di sini sang ketua pembunuh bayaran pun meminta informasi mengenai ciri-ciri sang akuntan, karena hingga kini sang ketua masih heran kenapa anak-anak buahnya bisa mati semudah itu, padahal lawannya hanyalah seorang akuntan. Namun belum sempat memberikan informasinya, Wolf pun tiba-tiba sudah datang dan menyerang. Sementara pertempuran terjadi di sana, sang pimpinan pembunuh bayaran pun terus memantau dari CCTV untuk mempelajari gerak-gerik sang akuntan. Di sini Wolf sempat terkena tembakan, namun hal itu sama sekali tidak membuatnya gentar dan malah dia semakin membrutal. Sang pimpinan pembunuh bayaran yang memantau pun terlihat merasa heran, karena di saat genting seperti ini, sang akuntan terus saja mengucapkan sajak Salamon Grondi. Dalam kondisi yang terluka, Wolf pun melanjutkan tujuannya. Namun sayangnya, musuh kali ini membawa tembakan yang cukup besar, hitam, keras, dan panjang. Di saat hampir saja Wolf ditembak, tiba-tiba sang pemimpin datang lalu menembak anak buahnya sendiri sampai modar. Dan ternyata sang pemimpin pembunuh bayaran ini adalah Braxton, adik kandung dari Wolf sendiri. Di sini terlihat Braxton sangat marah pada kakaknya karena dulu Wolf dan sang ayah pergi meninggalkan Braxton ke pemakaman ibunya yang sangat Braxton benci.
Dan semua itu tak lain dan tak bukan karena sang ibu tega meninggalkan keluarganya hanya karena kakaknya mengidap autis. Di sini Wolf sama sekali tidak melawan, dihajar berkali-kali oleh Braxton. Namun karena sudah terdesak, akhirnya setelah puas meluapkan emosi, Wolf dan Braxton pun saling berbincang dan maaf-maafan. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Lemmer datang dan mengganggu perbincangan mereka. Dan karena dianggap kacang alias kakek cangkem, akhirnya setelah puas berbincang, Wolf pun pamit untuk pergi. Dia berjanji akan menjumpai Braxton seminggu sekali dan Braxton tidak perlu mencarinya. Sebab mulai sekarang, kemanapun Braxton pergi, Wolf pasti akan menemukannya. Sementara itu di tempat kediaman psikiater, tempat Wolf dibawa oleh orang tuanya dulu, terlihat sepasang suami istri yang ingin menitipkan anaknya yang mengidap autis juga. Namun anak suami istri ini tanpa sengaja nyasar ke kamar Justin, sang anak psikiater, yang ternyata dia adalah asisten rahasia Wolf yang selalu memberikan informasi-informasi penting dan juga proyek pada Wolf. Di tempat lain, Dana yang kini pengangguran terlihat kini sudah mendapatkan warisan tempat tinggal dari Wolf. Dan beberapa hari kemudian, dia juga dapat lukisan legendaris bernilai miliaran dari Wolf juga. Sementara itu, Wolf sendiri memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru dan tak lupa membawa Airstream-nya. Dan film pun tamat. Wah, cukup menarik juga filmnya guys. Gimana kira-kira? Kalian suka nggak sama film ini? Let's go. Yeah. Oke guys, pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. And then, kayaknya perjumpaan kita kali ini cukup sampai sini dulu aja ya. Masih bersama gua Ren. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast.